Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Tri Angelita, nomor NIM 2320630005. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan praktik mikrobiologi dengan judul pengujian aktivitas antimikroba dengan difusi sumur agar well diffusion. Di sini adapun definisi aktivitas antimikroba. Aktivitas antimikroba dengan difusi sumur agar merupakan teknik yang banyak digunakan untuk aktivitas antimikroba. Ini adalah proses penghambatan pertumbuhan mikroorganisme dan mengurangi masa simpannya serta mencegah pembentukan koloni mikroba. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai metode pada bakteri, seperti difusi sumur agar, metode difusi cakram. Aktivitas antimikroba vs kerentanan antimikroba. Umumnya, actinomycet yang diisolasi dari tanah mengalami fermentasi dan setelah fermentasi, metabolitnya digunakan untuk menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap patogen toksik lainnya dengan menggunakan media yang berbeda. Semua actinomycet yang diisolasi menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap S. aureus, tetapi kurang terhadap S. dysentery. Isolat ini memiliki sifat antibakteri dan dapat dimanfaatkan untuk membuat antibiotik baru untuk digunakan dalam pengobatan atau pertanian. Tes antimikroba. Untuk menentukan secara kuantitatif konsentrasi di minimum atau dalam mg atau mili dari agen antimikroba yang diperlukan untuk menghambat atau membunuh bakteri, digunakan pengujian pengenceran. Hal ini dilakukan dengan menambahkan langsung ke dalam agar, tabung kaldu atau panel kaldu mikro 2 kali pengenceran agen antimikroba. Uji antimikroba dengan difusi sumur agar. Prosedur difusi sumur agar. Difusi sumur agar digunakan untuk uji antimikroba pada ekstrak tanaman dan metabolit sekunder untuk memeriksa kemampuan penghambatan ekstrak terhadap bakteri. Berikut ini adalah prosedur metode difusi sumur agar. Untuk mengevaluasi aktivitas antimikroba terhadap tanaman atau mikroba, metode difusi sumur agar sering digunakan. Permukaan plat agar diinokasi menggunakan proses yang mirip dengan pendekatan difusi cakram, di mana sejumlah inokulum mikroba disebarkan ke seluruh permukaan. Yang pertama-tama kita harus menyiapkan medianya, yaitu agar Muller Hinton dan kaldu Muller Hinton. Kemudian agar dituangkan ke dalam plat untuk menumbuhkan bakteri atau organisme yang diuji. Yang ketiga, kaldu diperlukan untuk menumbuhkan bakteri yang diuji. Yang keempat, ketika media disiapkan, satu putaran bakteri yang diuji seperti E. coli dan S. aureus diambil dan ditambahkan ke dalam 2-3 mili mHb dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius. Yang kelima, setelah 24 bakteri dikeluarkan dan kekeruhan bakteri dicocokkan dengan MC Varlan atau barium klorid plus asam sulfat untuk mempertahankan jumlah bakteri yang sesuai di setiap lempeng. Yang keenam, setelah pencocokan kekeruhan melalui proses cotton bud, bakteri ditukar pada plat MHA dengan rotasi berkelanjutan pada suhu 60 derajat. Kemudian setelah kering dibuat sumur pada plat dengan penggerak dan kontrol positif dan negatif, dan ekstrak ditambahkan ke dalam sumur tersebut. Neomycin digunakan berbagai kontrol positif tergantung pada protokol DMSO sebagai kontrol negatif, dan ekstrak ditambahkan. Terakhir diinkubasi selama 24
jam pada suhu 30 derajat Celcius dan diamati. Setelah 24 jam, zona penghambat diukur, yaitu pengukuran penghambat pertumbuhan bakteri oleh ekstrak. Adapun kesimpulannya, mengetahui ada tidaknya potensi antibakteri pada suatu senyawa antimikroba umumnya dapat dilakukan dengan dua uji aktivitas, yaitu metode difusi dan metode pengenceran. Hasil pengamatan yang diperlukan berupa ada tidaknya daerah bening yang terbentuk di sekeliling kertas cakram yang menunjukkan zona hambat pada pertumbuhan bakteri. Zona bening yang terbentuk dikarenakan senyawa antibiotik tersebut aktivitas dalam penghambatan dan memiliki peran sebagai penghambat mikroorganisme. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.